Halo, Pak Muhammad Syidki. Apakah suara saya masuk, Pak? Ya, halo Mbak. Ya. Udah, Mbak. Oh iya, oke, baik. Selamat siang, Pak. Apa kabarnya, Ya, Pak Muhammad Syidki? Halo, Pak. Berarti nanti share screen dari Bapak ya, Pak? Oke, ya, boleh. Oke. Terima kasih, Pak. Untuk teman-teman dan Pak Muhammad Syidki, nanti kita bisa mulai jam 13.10 ya, Pak? Dan teman-teman. Terima kasih. Oke, Mbak, sama-sama.
Tes. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 13:11 waktu Indonesia Barat, maka acara webinarnya bisa kita mulai. Untuk pembicara, kakak-kakak, dan teman-teman dipersilahkan untuk bersiap-siap. Selamat siang dan selamat datang kepada kakak-kakak dan teman-teman semua yang sudah bergabung pada Caldera Webinar dengan tema Recent Development of Geothermal Exploration Technique in Indonesia. Sebelumnya perkenalkan, saya Shiva selaku perwakilan dari Himpunan Mahasiswa Geologi Caldera Universitas Indonesia dan sebagai moderator pada webinar kali ini. Webinar kali ini, HMG Caldera Universitas Indonesia berkesempatan untuk berkolaborasi dengan AI5 yang akan dibawakan oleh pembicara yang sangat spesial, yaitu Bapak Muhammad Sidki selaku geoscientist dari AI5. Sebelum memasuki acara Caldera Webinar kali ini, ada sepatah dua patah kata yang akan disampaikan oleh Ketua Himpunan Mahasiswa Geologi Caldera Universitas Indonesia periode 2021, Bang Pasya Damadiakta. Kepada Bang Pasya, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya yang telah hadir saat ini. Yang terhormat Pak Muhammad Sidki selaku pembicara, panitia pelaksana webinar, dan rekan-rekan peserta yang hadir. Segala puji bagi Tuhan yang telah memberikan nikmat dan juga kesehatan sehingga kita dapat berkumpul bersama pada kesempatan kali ini. Terima kasih pada semuanya yang telah menyempatkan hadir dalam acara webinar ini. Dan terima kasih juga kepada panitia yang telah mengatur webinar ini sebaik mungkin. Secara khusus, kami mengucapkan terima kasih kepada Mas Sidki dari AI5 yang telah berkenan untuk menjadi pembicara pada webinar Caldera yang mengusung tema Recent Development of Geothermal Exploration Technique in Indonesia. Harapannya semoga acara ini akan berjalan dengan baik dan semoga dengan adanya acara webinar ini dapat menambah pengetahuan dan insight-insight yang baru pada kita semua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Baik, terima kasih Bang Pasya. Nah, agar kita lebih mengenal pembicara kita kali ini, maka izinkanlah saya untuk menyampaikan CV singkat dari Bapak Sidki. Bapak Sidki merupakan lulusan dari Teknik Geologi Universitas Gadjah Mada pada tahun 2018. Beliau menjadi tesis student di PT Pertamina Geothermal Energy pada September 2017 sampai Oktober 2017. Beliau pernah menjadi teaching assistant pada beberapa mata kuliah, juga pernah menjadi student assistant. Beliau pernah menjadi Geoscience Research Assistant di Geothermal Research Center pada Januari 2018 sampai Maret 2019. Beliau juga pernah menjadi geologist di Key Performance Consulting pada April 2019 sampai Desember 2019. Beliau juga pernah menjadi geochemist pada Desember 2019 sampai Mei 2020, dan terakhir menjadi geoscientist di AI5 pada Mei 2020 hingga sekarang. Untuk achievement-nya sendiri, Bapak Muhammad Sidki telah berhasil menjadi finalist of Indonesia Energy Innovation Challenge, berhasil menjadi winner of Geology Student Competition, dan berhasil menjadi winner of Second South Asian Geoscience Student Conference Competition. Sebelum memulai webinar kali ini, perkenankan saya untuk membacakan beberapa ketentuan yang berlaku selama webinar hari ini berlangsung. Yang pertama, webinar lewat 45 waktu Indonesia Barat. Kedua, bukti kehadiran akan diperiksa oleh panitia yang bertugas. Ketiga, pertanyaan diskusi dapat disampaikan melalui fitur chat pada Zoom di sepanjang sesi webinar atau dapat disampaikan langsung pada sesi tanya-jawab.
Kemudian, mohon pertanyaan dapat ditulis dengan format nama, strip asal institusi, strip on mic apabila ingin bertanya secara langsung, atau nama strip asal institusi, strip pertanyaan apabila pertanyaannya ingin dibacakan. Dan yang terakhir, peserta dimohon untuk menonaktifkan mikrofon selama webinar berlangsung, selain interaksi dengan pembicara dan pada sesi diskusi. Sebelumnya, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh peserta yang telah antusias mendaftar pada webinar kami kali ini. Kepada pembicara, Bapak Sidki, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, selamat siang ya teman-teman semua. Pertama, saya ucapkan terima kasih dulu kepada panitia dari Himpunan Kaldera ya, Geologi UI. Makasih banyak udah berkolaborasi, kita ketemu di acara ini. Saya selaku perwakilan dari I5 di sini posisinya sebagai geoscientist, mencoba membawakan topik mengenai eksplorasi ini yang sangat relate ya buat mahasiswa di geologi ya. Kira-kira kayak gitu. Ini coba aku sambil share screen ya. Oke, udah kelihatan ya? Sudah, Mas. Sudah, Pak. Udah kelihatan full screen belum? Sudah, Pak. Oke. Nah, kita mulai aja. Topik pada hari ini kita bahas mengenai seperti apa sih fungsi, terus gimana hubungannya nih antara teknologi development terhadap energi panas bumi itu sendiri, khususnya dalam konteks reducing exploration risk. Nah, ini saya kasih ilustrasi singkat, ini kita anggaplah geologis lah ya. Soalnya gue nyari gambar geologis dari film kayaknya susah. Nah, ini ibaratkan nih Indiana Jones-nya sebagai geologis. Nah, di belakangnya ini ada 2 gambar, bisa dilihat. Nah, sebelah kiri kita lihat ada Boiling Colorado Spring, sebelah kanan kita lihat ada power plant di salah satu lapangan di Indonesia. Nah, proses dari kiri ke kanan itu ada proses panjang, bisa makan waktu bertahun-tahun. Di mana tanpa mendiskreditkan disiplin lain, ini role-nya sangat-sangat besar diemban oleh seorang geologis, geokemis, dan geofisikalis juga. Jadi dari aspek 3G itu, dimana untuk mendapat manfaatkan panas bumi untuk generate electricity itu perlu dieksplorasi terlebih dahulu. Nah, inilah risiko yang harus kita hadapi di awal, baik dari segi resource-nya maupun dari segi pembiayaan untuk dapat memanfaatkan seperti yang ada di kiri ini. Kayak gitu. Nah, gimana caranya kita menurunkan resiko? Nah, ini salah satu aspek atau manfaatnya dari adanya pengembangan teknologi. Kira-kira kayak gitu. Nah, mengapa sih? Mungkin pertanyaannya perlu eksplorasi ya. Ini ada di sini kan, ada gambarnya, ada geologisnya nih, lagi surface mapping di sini di daerah steaming ground Fumarolik area di sini kan bisa dilihat. Nah, mengapa sih perlu adanya eksplorasi gitu ya? Mungkin pertanyaannya kan, kenapa perlu ada geologis di sini, perlu ada geofisis dan lain-lain sebelum bisa dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik? Mungkin kalau pertanyaannya kan ada banyak ya renewable energy ya, ada angin, ada solar PV, ada hidro laut, you name it, macam-macam. Tapi kenapa panas bumi ini dari pendapat orang mahal, biayaannya lama, terus membutuhkan proses yang panjang. Nah, ini kenapa sih? Apa penyebabnya? Mungkin udah pada tahu lah ya kira-kira apa ya. Nah, ini salah satu penyebab utamanya karena instead dibandingkan energi lain, energi khususnya mungkin renewable ya, kita sempit di renewable, geothermal ini ada di bawah permukaan. Jadi dia hidden, ada di bawah ribuan meter di bawah kaki kita. Nah, dibandingkan energi yang lain seperti hidro, matahari segala macam yang bisa kita lihat, atau hidro bisa kita ukur debitnya dan lain-lain. Nah, geothermal ini kita nggak tahu potensinya seperti apa di bawah, seperti apa size-nya, seberapa panas, dan mungkin seberapa permeable bisa meluluskan fluidanya kayak itu kan ke permukaan. Nah, itu seperti apa kita tidak tahu. Nah, sehingga geothermal ini memiliki uncertainty atau ketidakpastian yang sangat tinggi.
Ini baru dari aspek subsurface-nya, belum dari sisi lain, dari surface engineering-nya dan lain-lain. Nah, oleh karena itu nih sudah dipetakan oleh World Bank, bisa lihat dari source-nya World Bank 2019. Di sini bisa kita lihat it's very high risk renewable energy ya. Di awal kita langsung disuguhkan dengan risiko yang sangat tinggi, pembiayaan yang sangat tinggi, di mana untuk bisa mengetahui kan adanya potensi, kita tahu kita harus melakukan pemboran. Nah, itu satu sumur bisa sampai sekitar 10 juta US dollar. Nah, itu untuk eksplorasi biasanya bisa mencapai 3 sumur atau lebih. Nah, itu bisa dibayangkan sendiri biayanya di awal, di mana ya ini nggak ada jaminan akan berhasil. Kayak gitu. Belum lagi dari sisi waktunya, jika ini berhasil pun bisa lihat di sini kan timetable-nya. Ini 6+ years, jadi kita butuh waktu 6 tahun lebih, istilahnya sampai bisa cuan gitu kan, sarannya. Sampai developernya bisa generate income kayak gitu kan, butuhkan waktu yang sangat lama. Nah, oleh karena itu salah satu kontribusi kita gitu kan sebagai eksplorasionis, atau mungkin konteksnya di sini mostly geologi ya, masih geologi kan, sebagai geologis apa sih? Nah, ini di sini. Ini gimana kita bisa menurunkan risiko yang sangat tinggi ini, bisa mengoptimasi biayanya yang sangat besar ini, sehingga pengembangan geothermal bisa lebih maju lagi, bisa lebih masif lagi. Nah, kecuali kayak gini ya, ada ditemukan Superman gitu kan, dia bisa nembus ke bawah permukaan, jadi dia ada vision ininya, ability-nya, jadi bisa tahu di mana potensinya, itu lain cerita. Cuman kan konteks sampai sekarang pembuktiannya harus lakukan pemboran. Nah, lalu gimana sih potensinya sendiri di Indonesia itu seperti apa? Ini kita kerucutkan lagi mungkin di Indonesia ya. Menurut data itu kita sekarang udah peringkat 2, memang udah peringkat 2 dengan kapasitas pasang masih kalah sama United States, jadi dari Amerika. Akan tetapi bisa dilihat di sini dari kapasitas terpasang kita dibandingkan sumber daya ini baru sekitar berapa nih, 8% ya, di pemanfaatannya masih kecil sekali, atau berapa ini ya, masih sangat kecil sekali dibandingkan sumber daya yang kita miliki. Nah, lalu dibandingkan energi yang lain sendiri, dari energi fosil, dari renewable yang lain, nah geothermal itu bisa di gambar kanan masih sangat kecil sekali pemanfaatannya. Nah, ini salah satu penyebabnya juga karena dari sisi risiko sumber dayanya itu sendiri, di mana tadi yang sudah saya jelaskan di awal itu. Nah, dari sisi point of view-nya, dari sisi geoscience ini kenapa sih bisa sangat besar sekali gitu kan potensinya di Indonesia. Nah, ini mungkin udah hafal juga, aku hanya flashback sedikit. Jadi kita Indonesia yang ada di sebelah barat ini, nah ini dia kan memang dilalui atau istilahnya berada di zona ring of fire ya. Sini dengan potensi heat flow-nya yang sangat-sangat tinggi, dan juga kita berada di batas 3 lempeng, techtonically very active, jadi kita punya potensi panas yang besar, kita juga punya permeability-nya sangat terjaga karena kita berada di zona yang aktif secara tektonik. Jadi kalau gempa kebencanaan, tapi ada sisi positifnya kalau untuk di geothermal kira-kira gitu. Nah, sehingga sistem yang akan banyak kita hadapi, banyak kita cari itu yang sistem konvensional seperti ini. Instead mungkin kalian pernah dengar di negara-negara yang potensinya tidak sebesar kita itu mencoba adanya EGS gitu kan, engineering melakukan natural fracking, jadi kan membuat permeability buatan. Terus juga ada juga yang sistemnya itu untuk mendapatkan enthalpy yang tinggi, yang mungkin intermediate gitu kan, dibandingkan sistem seperti ini itu harus ngebor bisa ribuan meter. Nah, kalau di Indonesia kita blessed dengan sistem yang seperti ini. Nah, ini dari modelnya Bogi, yang mungkin udah tahu juga. Nah, ini sistem kita itu mostly di high terrain karena kita berada di daerah vulkanisme yang mostly andesitic kan, andesitic, jadi sistemnya secara morfologi akan seperti ini, geomorfologinya. Nah, untuk secara komponen geothermal system nih, aku juga flashback sedikit, heat source-nya itu mostly kita berasosiasi biasanya itu dengan suatu daerah zona gunung api yang historically tidak aktif. Jadi makanya kalian sering jumpai kan daerah-daerah potensi panas bumi itu biasanya dekat, nggak terlalu jauh lah dengan
adanya gunung api aktif. Contohnya kayak di Sumatera, di daerah Sumatera itu ada lapangan Waralabu itu dekat Gunung Rinci, terus juga di Sulawesi Utara itu di lapangan Lahendong itu dekat dengan Gunung Lokon, atau juga di Tompase dengan Gunung daerahnya juga Gunung Soputan dan lain-lain. Nah itu sumber panasnya mesti akan berasosiasi dengan aktivitas vulkanisme tersebut. Nah, sehingga kita jumpai entalpi yang tinggi ya di sistem-sistem di Indonesia. Nah, terus untuk reservoir itu sendiri biasanya sistemnya itu secara hidrologinya akan ada long outflow di sini karena dari morfologi kita yang mostly high terrain seperti ini, jadi akan adanya long outflow. Terus juga manifestasinya itu biasanya kita jumpain mostly steam heated di zona-zona outflow-nya. Nah, ini mungkin flashback sedikit yang belum familiar. Jadi secara hidrologi itu zona yang directly dari reservoir itu yang panasnya itu disebut outflow di sini. Terus nanti yang bergerak lateral jauh dari reservoirnya itu bergerak ke sini nih. Kalau di gambar ini ke kanan ini biasanya disebut dengan outflow. Nah, untuk Colorado Spring-nya sendiri yang mungkin terkenal ya di bidang geothermal itu di Indonesia biasanya sulit dijumpai, dan kalaupun ketemu biasanya ada sekitar ribuan, bisa dibilang lebih dari 1-2 kilo atau mungkin bisa belasan kilo dari outflow-nya ini kayak gitu. Nah, sistem-sistem seperti ini di mana kita lihat high terrain berasosiasi dengan zona-zona vulkanik, gunung api aktif, terus juga banyak aktivitas vulkanis tektoniknya di sini, banyak structure fault, faultnya bersifatnya membuka ataupun tidak membuka. Terus juga dari sisi geometrinya yang challenging seperti ini, dari sisi chemistry-nya juga bisa lihat di sini kan adanya potensi mungkin influx dari magmatic source. Jadi ada kontribusi dari fluida-fluida mungkin tidak terlalu bersahabat seperti itu kan, yang mempengaruhi fluida reservoir kita. Nah, ini maka dari itu biasanya umumnya approach-nya itu dari adanya 3G, dari geologi, geokimia, dan geofisika saat melakukan eksplorasi untuk sistem hidrotermal seperti ini. Nah, ini kalau kita ilustrasinya sederhana nih, let's say ini geologis, geokemis. Nah, ini yang ketinggalan paling belakang ini geofisisnya ya. Alatnya berat-berat, jadi dia paling belakang ketinggalan. Nah, itu mereka biasanya sinergis, integrasikan data melalui pendekatan masing-masing. Geologis biasanya mengamati batuan dari lapangan, dari penginderaan jauh, dari citra gambar dan lain-lain. Ada geokemis biasanya dari data kimia fluida manifestasi. Lalu ada geofisis juga biasanya melakukan survei dari mengukur parameter-parameter fisik yang berasosiasi dengan keberadaan potensi panas bumi untuk menyusun model konsep seperti ini. Jadi model konsep ya, jadi makanya resikonya tinggi kan. Kita akan mengebor dari model yang masih berupa konsep. Jadi mungkin kayak gini, mungkin juga sangat istilahnya itu totally zonk gitu ya. Jadi kalau kita modelkan seperti ini, begitu dibor ternyata mungkin reservoirnya nggak di sini atau ternyata lebih kecil lagi seperti apa. Nah itu sangat-sangat mungkin di pengembangan geothermal, tergantung bagaimana pendekatan, bagaimana approach yang dilakukan dari 3 disiplin ilmu ini. Nah biasanya apa sih pertanyaan-pertanyaannya itu ya yang harus kita jawab sebelum kita melakukan pemboran nih eksplorasi di sini untuk membuktikan adanya viable resource kita atau kita manfaatkan. Itu biasanya ada how big, seberapa panas dulu, how hot, how big, seberapa besar potensi reservoir kita, lalu seberapa permeable, bisa meluluskan fluida, jadi dia bisa bersirkulate untuk sustain sistemnya, bisa kita manfaatkan juga. Terus seberapa benign fluidanya, jadi fluidanya mostly cenderung netral gitu kan, tidak asam, korosif dan lain-lain. Terus juga biasanya how safe, karena konteksnya juga di Indonesia sering secara spasial itu nggak jauh dari gunung api ya, tadi kita udah bicarain. Jadi ini pendekatan geohazard juga bisa dilakukan. Lalu juga dari sisi geoteknik, karena kita di daerah seperti ini ya, daerah gunung api ini potensi landslide, longsor dan lain-lain itu sangat mungkin terjadi kayak gitu. Nah, kalau nggak berhasil, nah ini kita ibaratkan kayak gini. Istilahnya kamu deketin PDKT mungkin sama cewek atau cewek sama cowok,
terus kita cuman berasumsi, kita tidak melihat secara big picture-nya, jadi begitu ditembak ternyata gagal gitu kan. Ekspektasinya berhasil, ternyata hasilnya begini. Nah, ini ibaratnya seperti itu kalau di eksplorasi, karena kita hanya melakukan pendekatan dari soft data. Kita hanya lihat dari luarnya aja. Kita nggak tahu isi di dalamnya kan sebenarnya sebelum kita lakukan pemboran. Ya mirip-mirip kayak gini. Sebelum kita tembak ya kita nggak tahu dia suka sama kita juga atau enggak. Nah, pendekatannya seperti apa? Ini kalau aku simplify, kira-kira kayak gini. Pertama dan misalnya dari geologis ya. Kita mulai dari geologis dulu. Itu biasanya melakukan pemetaan, geological mapping. Ini melihat dari data permukaan, biasanya dilakukan analisis pengiriman jauh dulu nih, kayak digambar di kanan ini. Lihat dari citra foto, karena di Indonesia, mostly daerah vulkanik itu vegetasinya lebat, daerahnya juga berbahaya, rawan kan, terjal, rawan longsor, jadi kita harus petakan dulu biasanya dari citra foto nih, citra remote sensing, seperti apa potensinya, terus mungkin persebaran batuannya, terus juga potensi adanya strukturnya itu di mana, arahnya seperti apa, orientasinya, terus mungkin apakah dia bersifat membuka ataupun tidak, atau dia mungkin penetrate jauh bawah permukaan ataupun malah tidak berasosiasi sama sekali dengan sistem kita. Nah, ini biasanya geologis yang coba identify di awal. Nanti dia akan ke lapangan, terus melakukan pengamatan batuan, untuk seperti apa stratigrafinya, strukturnya, tanda-tanda struktur di permukaan, walaupun kenyataannya itu sangat sulit biasanya ya, khususnya dari struktur karena tadi aspek vegetasinya, terus juga Indonesia karena berada di daerah yang tropis, itu biasanya batuannya lapuk, sangat-sangat lapuk, jadi sangat sulit. Terus juga sama dari surface feature, karena sampai sekarang keyakinan pengembang itu biasanya kalau ada setidaknya ada manifestasi lah, ada tanda-tanda thermal activity di bawah permukaan. Nah, ini biasanya coba dipetakan dulu sama geologis, biasanya paling awal turun ke lapangan. Nah, nanti menghasilkan peta seperti ini, peta geologinya, terus nanti ada cross sectionnya, untuk menjawab mungkin sumber panasnya, asosiasinya dengan batu apa, aktivitas vulkanisme seperti apa, apakah cooling Pluton, batuan diterusnya mendingin, atau mungkin masih yang adanya kontribusi dari aktivitas magmatisme yang maybe masih cenderung aktif, terus juga potensi strukturnya seperti apa, apakah permeable atau mungkin permeability-nya tidak baik, terus juga batuan reservoirnya mungkin apa tipe batuannya, apakah tuff, mungkin lava andesit seperti apa, sama dari geohazardnya biasanya juga dipetain sama geologis. Nah, lalu geokemis itu bermain dengan data kimia, ke lapangan biasanya sampling, melakukan pengukuran di manifestasi baik yang aktif, seperti Colorado Spring di sini, biasanya jadi primadona eksplorasi ya, kalau kita ketemu ini kan, karena ini berasal langsung dari reservoir. Nah, atau juga dari fumarole, dari gas discharge, maupun manifestasi yang tidak aktif. Di sini ada alterasi kan di sini. Nah, ini nanti diambil sampelnya, dilakukan pengukuran di lapangan, dicatat, dipetakan. Nanti bisa dilakukan analisis. Biasanya geokemis bermain dengan data grafik seperti ini, ternary diagram, terus ada pengukuran estimasi temperatur dari geotermometer. Itu untuk menjawab potensi reservoir temperaturnya mungkin seberapa panas, terus hidrologinya akan seperti apa, karena dia yang bisa dibilang ya, geokimia ini salah satu data yang langsung dari subsurface. Seperti itu, dibandingnya mungkin geologi kan itu surface mapping, kita nggak tahu batuannya itu apakah kemenerusannya ke bawah permukaan seperti apa. Nah, biasanya kalau geochemistry itu data fluidanya ini kalau kita ketemu langsung dari subsurface, dari reservoir kita. Nah, itu bisa menjawab poin-poin ini sampai karakteristik fluidanya, apakah mungkin ya mostly benign atau mungkin dia ada potensi asamnya nanti, atau mungkin berpotensi menjadi penyebab scaling kalau kita kembangkan dan lain-lain, ataupun memiliki potensi gas yang tinggi, yang CG-nya, non-condensable gasnya. Nah, ini bisa dijawab oleh seorang ahli geokimia atau geokemis. Lalu yang terakhir baru bisa geofisis, atau kadang di beberapa company juga geofisis turun di awal karena bisa lihat di peta ini kan. Nah, ini kalau geologis itu biasanya spotted kalau ke lapangan kan. Dia ground check sistemnya, dari singkapan, geokimia itu cuma manifestasi doang gitu kan. Nah, kalau geofisis bila di sini kan dia grading gini, dia melakukan pengukuran di banyak titik untuk mendapatkan informasi fisik bumi yang berasosiasi dengan geothermal system. Jadi kadang-kadang bisa juga ini di awal kayak gitu.
Nah, nanti pendekatannya di eksplorasi biasanya kita menggunakan metode telurik, MT, kadang di-coupling dengan TDM, dan juga bisa gravity, itu bisa nanti untuk menghasilkan si MT ini seperti apa sih aspek resistivity-nya terhadap potensi reservoir kita. Itu karena nanti ada berasosiasi dengan zona resistivity ini yang diinterpretasi correlate dengan konduktif, zona-zona konduktif. Itu biasanya kita harapkan itu sebagai clay cap. Nah, nanti di base-nya konduktif ini biasanya berkorelate dengan reservoir. Walaupun akan ada ketidakpastiannya ya di kasus eksplorasi di yang sebenarnya. Nah, ini nanti akan kita bahas selanjutnya. Terus juga dari sisi ketebalannya, setelah di sini kan ketebalan reservoirnya seberapa tebal, terus bentuknya apakah mungkin plunging ke timur, ke barat, atau dia cenderung silinder atau seperti apa. Terus juga sama luasnya itu sendiri, seberapa luas nih potensi panas bumi kita nih yang akan kita coba kembangkan seperti itu. Untuk gravity biasanya mensupport adanya anomali berat jenis suhu permukaan, mungkin potensi correlate dengan structure struktur bawah permukaan ataupun batuan-batuan intrusif yang berkorelasi dengan mungkin dengan sumber panas atau fitur-fitur geologi lain. Nah, terkadang nanti ada juga metode magnetik ataupun ada juga kadang metode micro-earthquake, walaupun yang biasanya micro-earthquake itu saat fase development dan operationnya. Nah, lalu dari ketiganya itu diintegrasilah menjadi suatu model konseptual yang berbasis thermodynamic, karena yang kita manfaatkan itu kan suatu yang kita akan manfaatkan itu kan panasnya sebenarnya, bukan fluidanya, bukan batuannya, tapi panasnya yang melalui media fluida. Nah, maka dari itu biasanya ketiga key person tadi, ketiga expert tadi harus mengcombine data mereka yang mereka interpretasi, yang mereka collect di lapangan menjadi sebuah model berbasis thermodynamic. Jadi kalau kita ilustrasikan seperti ini kan, dari biokemis masukin data, ataupun geologis juga kan, nanti masukin data persebaran manifestasinya seperti apa, lalu nanti potensi clay cap-nya dari data geofisiknya, lalu potensi struktur geologi dari pemetaan geologinya, lalu mungkin seperti apa sih batuan atau sumber panasnya nih yang bisa mengenerate adanya geothermal system di sini. Lalu seperti apa chemistry-nya kan, apa mungkin dia mungkin jumpai cold spring-nya, jadi kita hopefully ada sistemnya dengan fluid dampinan di bawah atau seperti apa. Dan juga ini yang bisa terkenal kan di geothermal ada isothermal konturnya di sini ya, mana nanti perpindahan panas secara konvektif yang ada di sini nih biasanya yang kita cari untuk kita kembangkan. Nah, lalu juga proses-proses secara fisik maupun kimiawi juga bisa dipetakan untuk mengetahui potensi opportunity-nya maupun pitfall-nya, mungkin juga mungkin di sini ada zona asam, nanti strateginya akan seperti apa, misalnya di sini juga probability-nya tidak baik, strateginya seperti apa. Nah, ini harus dipetakan oleh geoscientist, geologis, geokemis, geofisis. Ini zonanya, outflow-nya. Nah, dari sinilah kita harus buktikan dengan pemboran. Jadi ini hanyalah sebuah konsep, selamanya sebuah konsep kalau tidak kita tidak buktikan dengan pemboran. Nah, sebelum melakukan pemboran itu ada namanya well targeting. Jadi pemboran itu nggak hoki-hokian ya. Jadi mungkin ada yang bilang kan ini cenayang dari mana gitu kan, dari data surface, terus kita coba ngebor, biayanya $10 juta, membutuhkan manpower yang banyak, infrastruktur, geothermal di daerah gunung, di daerah ini kan vulkanik, terennya tinggi, daerahnya terjal, itu nanti bangun pet segala macam, jalan. Ini gimana nih dengan modal seperti ini? Nah, sebenarnya nggak ada dasarnya pastinya ya, ada dasarnya dari model tadi selama dilakukan dengan benar. Nah, jadi untuk well targeting itu poin pertama biasanya diawali dengan set location pad-nya di mana lokasi pemboran kita, lalu kita target temperaturnya yang tinggi, terus dari sisi permeability-nya juga permeability yang baik. Nah, inilah nanti yang akan dilandaskan untuk menyusun strategi dari tim bersama tim drilling engineering-nya. Nanti arahnya gimana, kemiringannya, terus nanti kedalamannya, total depth-nya sampai kedalaman berapa, dan juga metode-metode pemboran dan supporting teknik yang dilakukan saat membor. Nah, ini semua dirancang dari geologis, geokemis, dan geofisis, khususnya geologis, karena ini di eksplorasi ini
proses ini dipimpin biasanya sama geologis. Nah, dari targetingnya itu dokumentasikan objektif pemboran kita, eksplorasinya, misalnya sumur pertama apa targetnya, susunannya seperti apa namanya, inklinasinya, kita berapa kemiringannya, terus arahnya kemana. Nah, ini didokumentkan dalam sebuah well prognosis. Sampai ke aspek-aspek lainnya dari casingnya juga, karena bisa penyusunan itu kan dari bawah ke atas, dari reservoir sampai ke apa namanya conductor casing. Nah, ini di sini biasanya ini kalau di eksplorasi ada geologisnya, engineer, kadang disupport juga sama reservoir engineer untuk menyusun well test ini, well testing programnya seperti apa, sampai nanti tentunya kita harus punya mitigation plan. Nah, ini semua berlandas dari model konseptual yang kita bangun. Makanya pendekatan atau model yang baik itu menjadi landasan kita bisa mendeliver pemboran yang sukses. Nah, akan tetapi faktanya eksplorasi di Indonesia itu biasanya sukses rasionya mostly paling bagus itu 50% dan malah mostly di bawah 50. Ini dari data bisa dilihat kan. Sampai pemborannya pun udah sampai sekitar 200 sumur, itu sukses rasio paling sekitar 60%-an. Jadi emang di geothermal itu risiko pemborannya sangat-sangat tinggi ya. Karena mungkin kalau kita bandingin kan dengan oil and gas, itu batuan vulkanik, cenderung lebih hard, kekerasannya lebih tinggi, terus juga fluidanya juga korosif kan, baru lagi daerahnya di daerah pegunungan dan lain-lain. Nah, inilah tantangannya di dalam pemboran panas bumi di Indonesia nih, datanya berbicara seperti ini. Lalu gimana cara kita reduce the risk? Nah, salah satu aspek yang sangat-sangat krusial itu adalah mencari panas dan juga permeability secara bisa dibilang secara bersamaan. Nah, ini akan berkaitan dengan production casing yang akan kita rancang sebelum kita lakukan pemboran. Nah, karena pemboran itu tadi yang udah aku bilang, kita nyusun casing itu dari bottom up, dari bawah ke atas, maka menyusun atau strategi meletakkan production casing di kedalaman tepat ini sangat-sangat krusial di pemboran geothermal. Nah, ini udah pernah di-post dulu sama I5, mungkin teman-teman yang follow sosmed I5 udah pernah lihat. So, if the well is drilled too shallow, jadi kalau kita terlalu dangkal nih, kita set gitu kan, dari konseptual model, kita set casing production di sini aja gitu. Kenyataannya top of reservoir-nya ada di sini. Resource kita ada di sini. Nah, maka kita ya siap-siap bertemu risiko-risiko seperti ini. Mungkin ada fluida dingin yang masuk, karena yang panasnya di sini kan, fluida dingin yang masuk, terus nanti otomatis mengaruhi reservoir ada di sini, karena kita bor di sini, mungkin bisa mendegradasikan temperatur reservoir, terus juga dari potensi scalingnya, belum lagi lebih apesnya lagi ya nggak bisa discharge sumurnya, fluidanya nggak bisa kita produksikan ke atas sampai ya mungkin nggak berumur panjang sumurnya. Nah, ini kita kalau gagal dalam strateginya ini, kita udah hilang $10 juta kayak gitu. Nah, terus oke deh kalau gitu kita dalamin aja. Kalau tadi kan ada risiko tuh kalau terlalu dangkal, ya udah kita dapat melakukan geothermal, kita harus cari panas, tapi harus cari juga yang permeable, kayak gitu kan. Karena so far di geothermal masih sulit untuk membuat permeability yang secara artifisial. Jadi kita harus cari yang memang secara naturally ada permeability di sini. Nah, kalau kita terlalu dalam, mungkin zona permeable-nya udah lewat. Karena kalau secara prinsip kan, prinsip geologi, kalau sudah makin dalam, bantuan formasi yang ada di bawah permukaan itu bisa permeabilitas itu zona-zona fracture itu mungkin bisa tidak lebih baik dibandingkan zona-zona di atasnya. Nah, sehingga ya kalau kita udah terlalu dalam, terus sudah kita tutup misalnya kan udah production casing di sini, ya otomatis kita udah buang uang di sini. Mungkin aja bisa kita side track ke sini atau seperti apa strateginya, kita bor lagi dekat sini, tapi itu udah memakan uang yang tidak kecil ya bisa dibilang. Nah, tadi sebelum selanjutnya ini bisa dilihat ada kata-kata ini ya, top of reservoir gitu kan. Nah, ini apa sih gitu kan? Reservoir itu apa? Top of reservoir. Jadi kalau kita sini, kita ke sini, top reservoir itu adalah bagian puncak dari
reservoir atau resource-nya kita nih. Di mana itu bisa di-identify sebelum pemboran, saat pemboran, setelah pemboran. Kalau kita ibaratkan dari modelnya itu ada di sini. Itu misalnya modelnya seperti ini ya reservoir kita. Nah, inilah bagian puncaknya gitu kan. Bagian puncak dari reservoirnya. Nah, tadi untuk menyusun strategi set production casing dalam kegiatan pemboran eksplorasi khususnya, nah ini kita harus cari tahu ada di mana kedalaman atau depth lokasi dari si top reservoir ini. Begitu. Nah, gimana sih cara mendefine-nya? Nah, sebelum pemboran itu tadi yang udah saya jelaskan sebelumnya, kita bangun konseptual model. Disitulah salah satu interpretasi tor yang bisa kita jawab di mana kedalaman tornya dari survei seperti itu. Nah, terus saat pemboran bisa data udah mulai banyak kan yang masuk ya. Ini kalau ini anak geologi paham kan, dari data cutting gitu kan, pengamatan mikroskop, mineraloginya seperti apa, terus juga dari dari MEB, ada namanya teknik MEB, methylene blue analysis, itu untuk mengetahui komposisi dari mineral lempungnya, khususnya snake type. Itu nanti teman-teman bisa baca lebih dalam lagi mengenai snake type-nya itu sendiri di geothermal, itu sangat penting buat bantu define top reservoir. Nah, lalu kadang juga disupport dengan drilling parameter data engineering nanti di monitor nih, karena akan dimonitor secara real time gitu kan saat kegiatan pemboran. Nah, itu nanti bisa membantu mengidentify lah potensial tor kita seperti apa sampai kita certain, kita yakin gitu kita set casing. Tapi pembuktiannya hanya bisa setelah pemboran ini kita bermersahi dan tahu lah di mana sih exactly tor kita di mana nih exact location-nya. Nah, inilah dari yang namanya PT survey atau PTS survey. Nanti menghasilkan titik profile seperti ini. Kalau teman-teman udah familiar, untuk menunjukkan proses perbedaan panasnya. Di sini yang masih konduktif kan ya, bukan target yang kita cari. Nah, di sinilah perbedaan panas sudah terjadi secara konvektif. Yang merepresentasikan reservoir kita. Nah, inilah si top of reservoirnya. Dari adanya perbedaan pattern-nya kan, simulasi contoh seperti ini, perbedaan panasnya konduktif jadi konvektif seperti ini. Jadi sebelum kita ukur melalui PT survei, ini semua hanya masih estimasi. Nah, tapi kan pertanyaannya ya, gimana cara tahu kita bisa tahu tornya secara yakin sebelum diukur ini? Karena untuk bisa mendapatkan ini production casing desain yang baik, kita harus tahu tornya. Jadi kan kebolak-balik tuh, harus sudah diukur PT surveinya, tapi sebelum sebelum dapat bisa diukur PT survei harus dibor dulu kan, kayak gitu kan. Nah, berarti logiknya adalah kita harus bisa optimalkan data pendekatan yang ada di sini dan di sini. Nah, kalau di sini mungkin aku udah jelasin sedikit dari pendekatan geologinya, data engineering-nya. Nah, gimana di sebelum pemboran itu sendiri nih? Karena kesuksesannya dari targeting sumur kan ditentukan di sini kan. Kalau ini kan istilahnya ya udah terlanjur dibor. Ini mungkin akan mensupport dari sisi tor, tapi rancangannya akan seperti apa itu akan ada di fase yang ini. Nah, inilah yang nanti akan kita bahas salah satu inovasi ataupun peran teknologi yang dikembangkan AI5. Nah, tapi mungkin sedikit dulu aku jelaskan gimana sih how to define-nya ya dari konseptual model. Itu biasanya dari mostly dari data geophysics berkaitan dengan identify batuan yang formasi yang bersifat konduktif. Biasanya itu kita harapkan berasosiasi dengan clay cap gitu kan, penudung, menjaga panas dari potensi resource kita. Nah, nanti dari data si clay cap-nya ini, identifikasi clay cap, diharapkan dia akan overlying dari si reservoirnya, which is nanti di sini adalah top of reservoirnya, kayak gitu. Tapi ya apakah ini akan selalu jadinya kan seperti ini, maksudnya too good to be true seperti ini, clay cap, terus langsung ada tornya di bawahnya. Terus juga apakah kita pendekatannya hanya satu aja, misal kita mau ngebor di sini, ya udah tornya di kedalaman, let's say 500 MASL. Nah, sedangkan mungkin aja ada skenario yang lain. Nah, itu seperti apa? Dimana kalau yang namanya di sisi praktisi kan kita harus tahu risiko, kita harus tahu peluang kan. Nah, lalu tekniknya harus seperti apa sih? Karena tidak realitanya kita akan disuguhkan dengan hal yang seperti ini. Bisa lihat di sini kan.
Ini BOC-nya gitu kan, ini BOC-nya nih yang merah, titik warna garis putus-putus warna merah. Terus ternyata tornya malah kayak gini. Tuh bisa dilihat kan, nggak selalu overlying. Mungkin ada yang di sini kan BOC, lalu di sini bawahnya tor gitu, tapi kadang tornya lebih deep di sini, plunging ke sini, terus dia lebih jaraknya ini cenderung lebih tebal di sini. Nah, ternyata ada ketidakpastian. Nah, ini gimana kita bisa mengurangi risiko untuk mengambil keputusan ya dengan kondisi alam yang nggak bisa terkontrol yang mungkin akan seperti ini. Nah, makanya kita perlu inovasi, kita perlu approach dari pengembangan teknologi. Nah, ini yang development yang coba dikembangkan oleh AI5. Jadi kita melakukan continuous research dari pendekatan multidisiplin, dari bidang geoscience, dari bidang engineering, terus dari statistiknya seperti apa, sampai nanti ke komputer programmingnya untuk menyusun sebuah tools untuk membantu mengurangi risiko identifikasi top reservoir saat eksplorasi khususnya. Nah, ini kita beri nama TOR, jadi namanya Jiwa TOR. Kalau teman-teman tahu Jiwa System, punya 5, ini salah satu tools kita. Jadi kita di sini menyediakan tools untuk berkolaborasi. Jadi data dari geologis, data dari geofisis, dari geochemist itu kita integrasi di sini dalam satu platform, dalam satu istilahnya satu kali klik. Jadi kita masukin data, kita klik, menghasilkan estimasi. Bisa mungkin harus dari file yang berbeda-beda gitu kan, dari menggunakan software yang beda-beda, belum lagi nanti approach akan seperti apa. Nah, ini kita integrasi di sini, menghasilkan estimasi yang sifatnya probabilistik. Jadi kalau tadi kan mungkin pertanyaan ada ketidakpastian, kita menjawabnya harus seperti apa? Ya udah, kita estimasi, kita hitung ketidakpastiannya. Nah, itu approach yang dilakukan di TOR ini. Jadi daripada kita pusing-pusing gitu kan, ada ketidakpastian tadi, tornya lebih dalam, ada yang plunging misalnya ke arah timur dan lain-lain, udah kita hitung aja ketidakpastian itu. Nanti dari situ sering berjalan waktu saat pengeboran, masuk data dan sebagainya, kita bisa estimate nih mana zona mana yang harus kita fokuskan, ada berkisar di zona mana. Nah, ini dengan adanya tools ini kita bisa support mengambil keputusan dalam kegiatan pemboran. Nah, konsepnya itu mostly dari 2 aspek ini. Ada yang namanya boiling point to depth, BPD, dan juga Monte Carlo simulation. Ini yang biasanya kalau teman-teman tahu nih, casino ya, gambling. Nah, itu asalnya dari sini, Monte Carlo simulation itu. Tapi sekarang banyak dipakai di industri energi. Nah, jadi dari pertama boiling point to depth itu sendiri. Jadi kita estimasi seperti apa dari tadi nilai BOC-nya kan, besok produktif tadi yang uncertain, kita konstruk dalam suatu curve BPD-nya ini untuk menjawab tornya ini dengan data geoscience kayak gitu. Nanti hasilnya seperti apa? Hasilnya seperti ini. Ada namanya histogram untuk menjelaskan seperti apa ketidakpastian dari top reservoir kita. Dia akan saya lanjutkan di next slide-nya. Nah, software ini sendiri, Jiwator ini udah di conduct research sama 3 mahasiswa. Jadi ini yang testing software ini tuh masih mahasiswa, ada 3 orang. Jadi mereka ngevaluasi 41 sumur dari 20 lapangan. Jadi mereka data engineering dan lain-lain untuk evaluasi top reservoir dari berbagai lapangan panas bumi di dunia. Nah, dari hasilnya itu menghasilkan kesimpulan yang baik untuk mensupport estimasi top reservoir saat kegiatan pemboran, baik eksplorasi dan bahkan juga bisa dipakai kalau pengembangan, karena risiko saat pengembangan akan lebih masih tinggi lah pengurangannya dibandingkan saat eksplorasi. Nah, ini bisa udah dibuktikan, udah dicoba dievaluasi sama 3 mahasiswa Indonesia. Nah, ini di program namanya AI5 kayak gitu. Nah, kalau mau baca papernya, jadi mereka udah publish di Stanford beberapa bulan lalu. Ini papernya bisa dicari di IGA, kalian bisa baca. Itu mereka udah nge-review dari lapangan di Indonesia sampai ke lapangan luar negeri kayak di New Zealand, terus di Philippines, di US dan lain-lain. Nah, lalu how it works, software itu kayak gimana sih cara pengerjaannya, gimana teknik ini membantu kita eksplorasi. Nah, ini sekilas dashboard-nya,
coba aku bahas sedikit di presentasi hari ini. Nah, Jiwator itu bisa di sini ada data input dari untuk kita input data geoscience kita dari 3D survey yang udah dikonsep dalam konseptual model. Nah, ini kita harus baru kita masukkan di tools Jiwa TOR ini. Kayak gitu. Untuk menghasilkan nanti ketidakpastian dari top reservoir. Mungkin ada di kedalaman berapa gitu kan. Ketidakpastiannya gitu. Apa mungkin di 0 MASL sampai 500 atau 100 sampai 800, di 700 mungkin tornya dari sekitar sini atau seperti apa. Nah, ini bisa dijawab di Jiwator. Nah, ini data inputnya. Jadi yang kita input dari data targeting sumurnya seperti apa gitu kan, lokasi sumurnya kita, terus data geophysics-nya, bisa konduktif, mostly dari data magnetotelurik, kita input di sini, terus pendekatan geochemistry dan geologinya juga. Jadi kedua ini harus didasarkan dari pendekatan geologi pastinya ya, dari data geotermometernya, seperti apa mungkin temperatur dari reservoirnya, terus data manifestasinya, sampai data aspek engineering yang horizontal, temperatur gradient. Nah, ini nanti udah dilakukan analisis sensitivitas, karena di eksplorasi kita belum ada sumur, jadi udah dikaji, ini ada papernya di sini, bisa dilihat. Ini dari tim I5 juga, publish di Stanford, itu melakukan analisis sensitivitas untuk menduga horizontal temperatur gradient. Nah, nilainya itu nanti akan bisa digunakan berdasarkan sistem yang di panas bumi yang diinterpretasi dari pendekatan 3G tadi. Let's say kita interpretasi sistemnya itu fault based, jadi banyak dipengaruhi oleh patahan-patahan, atau mungkin dia terdistribusi fracture-nya distributed sistemnya, atau seperti apa dia liquid dominated atau two phase seperti apa. Nah, itu nanti ada nilai-nilai yang bisa kita gunakan dari paper ini, dari sistem yang dia dia tadi fault based gitu kan. Nanti nilainya bisa sekitar 3 sampai 24 degree Celcius per kilometer. Nanti yang sistemnya dia two phase akan nilainya berbeda. Nah, ini sudah dikoneksi di penelitian ini. Jadi bisa kalau teman pakai software ini bisa mengacu ke sini. Nah, hasilnya seperti apa nanti akan disuguhkan dalam chart-chart sederhana yang ada di layar yang saya tunjukkan di sini. Jadi dari histogramnya, contohnya ada di sini ya. Jadi bisa lihat kan nilai 680 sampai 790. Nah, jadi tadi daripada kita berpusing-pusing gitu kan, gimana tornya? Ya udah, ini ketidakpastian tornya kita hitung. Jadi tornya mungkin ada di range nilai-nilai ini. Mungkin di sini, mungkin di sini, mungkin di sini. As long data yang kita gunakan, pembuatan konseptual model yang kita integrate dari data geologi, geofisika, geokimia, prostitusinya sudah dilakukan dengan baik. Kayak gitu. Jadi Gary batch in, Gary batch out. Jadi kalau datanya ngawur ya pakai software ini pun ya tidak akan berhasil juga. Nah, makanya perlu istilahnya dari geologisnya, geofisis, geokemis itu memiliki basic knowledge-nya yang mumpuni lah, yang baik untuk diterapkan di geothermal, sampai ilmu-ilmu penunjang dari statistik, ilmu termodinamikanya, terus ilmu engineering yang mungkin digunakan di geothermal. Tadi ada pemboran gitu kan, geologis juga harus tahu seperti apa sih pemboran di geothermal itu, sumurnya tuh ada mungkin sumur slim hole, sumur big hole, ada juga rig-nya itu dia pengeboran yang menggunakan rig untuk slim hole, untuk juga big hole, terus teknologi seperti apa. Nah, itu harus istilahnya tahu lah, seorang geologis harus tahu, walaupun kita tidak harus expert di bidang itu, kayak gitu. Nah, untuk yang dua slide di sini, untuk dua gambar yang di sini, ini supporting ininya, datanya. Jadi ini cross sections, bisa lihat di sini ya. Kalau ini surface gitu kan, kita ngebor di sini. Nah, ini ilustrasi dari ketidakpastian top reservoir-nya. Jadi mungkin store-nya akan berada di sekitar rentang ini, seperti itu. Nah, ini data tabel, data lengkap dari masing-masing nilai top reservoir yang kita distribusikan dalam persentil gitu kan. Kalau teman-teman tahu ada P1, P10, P20, P50. Nah, ini kita sajikan secara lengkap di sini. Nah, mungkin belum kebayang gitu kalau kita belum coba case study-nya gitu kan. Kita coba dengan data lapangan, data asli gitu. Nah, ini aku coba suguhkan beberapa field di Indonesia, evaluasi top reservoir untuk mengagensi pemboran dengan Jiwator. Nah, ini lapangan pertama ada di Muara Labu, Sumatera, dioperate sama PT Supreme Energy.
Ini sistemnya sangat associate dengan ini ya, Sesar Sumatera ya, Great Sumatra Fault GSF di Muara Labu ini. Secara panasnya juga ya spatially berasosiasi dengan Gunung Kici di sini gitu kan, apa namanya, evolusi panasnya gitu dari sistem geotermalnya. Nah, pengukurannya yang dilakukan oleh dari tim Supreme itu dia tentang di sini, mostly barat laut tenggara ya, berarah seperti ini, terus mengambil sampling di manifestasi di sini, dan di conduct mapping menghasilkan tadi dia memang asosiasi dengan fault, batuan yang masuk volcanics, dan lain sebagainya. Nah, dari data itu kita coba input di Geotor pada research yang udah dilakukan oleh dari 3 mahasiswa tadi, udah dijelasin. Gimana kita coba input di sini. Gimana ini data, aku jelasin singkat, ini data trajektori sumurnya kita input, terus seperti apa BOC-nya dari data MT gitu kan, seperti teoriknya, interpretasinya berdasarkan pendekatan geologinya juga pastinya diinput di sini. Terus juga ada BOC temperatur karena MT itu sendiri membantu kan buat mengkorelate seperti apa isothermal temperatur di permukaannya, di mana mostly itu dengan nilai 1,1. Nah, jadi kalau kalian lihat di sini kan nggak satu number ya. BOC temperaturnya ada 3 kotak di sini kan, elevasinya 3 kotak, terus temperaturnya. Nah ini karena kita dekatkan dengan pendekatan probabilistik. Jadi dalam sekali input kita udah tahu lah risiko yang mungkin kita hadapi seperti apa ketidakpastiannya dalam satu kali estimate. Nah, terus ini untuk data temperaturnya, ini dari data manifestasi di Muara Labu cukup beruntung ya bisa menemukan boiling Colorado Spring di sini, namanya itu Sapan Malulong Colorado Spring, mata air panas di sini. Jadi kita input dari analisis geokimia dari geokemis, baru kita konstruk dengan horizontal temperature gradient dengan nilai 515 dari berdasarkan pendekatan pengalaman di lapangan kayak gitu. Nah dari situ hasilnya ternyata sangat bagus, bisa lihat di sini. Jadi nilai probabilistiknya ini kan bisa lihat di sini, tentang ini kita plot dengan nilai aktualnya, nilai aslinya. Jadi dengan lapangan yang sebenarnya yang sudah diukur PT profilnya itu ternyata berada di mediannya ini. Seperti itu. Jadi kalau kita decision makingnya kita ambil pendekatan base case gitu kan, P50 kan, kalau P10 itu biasanya konservatif, P90 lebih optimistik gitu kan. Nah ternyata tepat dengan total reservoirnya. Nah ini bisa dilihat ini apa namanya video instruction yang udah dilakukan. Ini masnya ini salah satu researchernya dari mahasiswa UGM dan kontak evaluasi total reservoir. Nanti teman-teman bisa lihat di apa namanya platform I5 yang ada di sini di ini. Nah untuk lapangan yang lain di pulau lain nih, misalnya di Jawa itu seperti apa, atau yang untuk sistem yang paper dominated nih, kalau kita nggak ketemu Colorado Spring. Kalau tadi kan mungkin sistem yang di liquid dominated gitu kan ya, terus juga kita beruntung bertemu dengan boiling Colorado Spring. Gimana kalau skenario-nya yang lain nih? Nah ini aku juga coba suguhkan di sini. Aku ambil contoh lapangan Patuha di Jawa Barat, yang dioperate sama PT Geodipa. Nah ini sumbernya juga, lapangannya juga vulkanik hosted ya. Bisa lihat di sini di zona ini apa namanya nggak jauh dengan lapangan-lapangan Darajat, Salak dan lain-lainnya dari Jawa Barat. Nah itu manifestasinya mostly adalah steam heated, kemarau, hotfus, terus juga mata air panas, tapi itu sifat apa namanya asam dia mata air panasnya, dan manifestasi lain. Nah untuk temperaturnya diinterpretasi dari data geotermometer berkisar sekitar segini, 40 degree Celcius gitu. Terus untuk BOC-nya diinterpretasi under thermometer. Nah ini dicoba diinput di Geotor dengan pendekatan yang sama tadi, cuman ada sedikit perbedaan di data temperaturnya. Karena kita tidak menemukan boiling Colorado Spring, maka kita gunakan data Fumarole. Jadi kita input namanya di sini no boiling gitu. Nah di sini dari untuk case ini kita gunakan data Fumarole dengan temperatur ada di sini ya, kelihatan di sini kan. Nah dari data ini yang sudah diinput di dashboard ini ternyata hasilnya juga bagus. Bisa lihat di sini ya, tornya itu berada di kedalaman sekitar 1.400 sampai sekitar 1.200-an.
Nah, ternyata berdasarkan evaluasi top reservoirnya dari hasil plotting dari sumur yang sudah diukur titik profilnya gitu kan, karena ini kan namanya simulasi gitu ya, jadi kita ibaratkan sebelum dibor gitu kan dari risetnya ini. Nah, ternyata setelah dibuktikan itu hasilnya juga masih masuk di zona estimasi dari top reservoir juga, jadi sekitar di 1250-an ini dari titik profilnya umur PPL 01 ini nih, kita jadikan sampel case study seperti itu. Nah, jadi intinya adalah dengan pendekatan teknologi gitu ya, itu sebenarnya bukan magic tools, jadi bukan magic tools, tapi adalah membantu kolaborasi, integrasi data dari masing-masing disiplin ilmu yang kita konstruk dalam satu hasil estimasi seperti itu kan. Jadi bisa lihat di sini kan dari data dari geologisnya, geokemis, geofisis itu bisa berdiskusi, mengambil keputusan, terus mengkonstruk data sebaik mungkin untuk di support dengan tools juga Tor ini, sehingga nanti decision maker-nya, manajernya gitu kan, lead subsurface-nya yang mengambil keputusan itu bisa tahu nih peluangnya seperti apa, risikonya seperti apa kalau kita melakukan pemboran di lokasi yang kita targetkan. Kira-kira kayak gitu. Nah, terus untuk di bidang lain tuh seperti apa mungkin penerapan teknologinya nih di eksplorasi mungkin. Nah, di sini kita juga ada. Jadi ini geosystem mungkin udah pada tahu juga ya. Dan sering di-post di sosial media 5. Ini integrated sistem kita. Di sini ada banyak software. Kayak gitu bisa dibilang. Nah, di eksplorasi biasanya kita juga dealing dengan permasalahan untuk mengestimasi sumber daya cadangan. Nah, di sini kita juga ada volumetric, pore density, dan juga upcoming tools yang lain. Nah, jadi harapannya dengan sistemnya ini bisa empower ya, membantu para eksplorasionis, geologisnya, geofisis, geokemisnya untuk bisa mengurangi risiko eksplorasi, khususnya pemboran eksplorasi ya, yang risiko dan financial risk-nya itu sangat tinggi. Nah, untuk di bidang lain kita juga ada di sini Geoflow, Geogenius. Ini biasanya udah Geoflow ini banyak dipakai sama reservoir engineer saat kita udah memiliki sumur untuk melakukan simulasi aliran dari sumur panas bumi kita untuk mengetahui risk opportunity-nya juga akan seperti apa dari karakteristik sumurnya, terus kapasitas sumurnya seperti apa nih, terus juga untuk mengoptimasi sumurnya apa yang harus kita lakukan, ini bisa dijawab dengan Geoflow ini. Lalu ini approach machine learning, kita dealing dengan big data, ini ada Genius. Jadi saat lapangan sudah beroperasi, itu kita bisa dapat early warning system, kita bisa mendapat peringatan dini. Kalau misalnya kita analogikan ada longsor gitu kan ada yang namanya early warning sistemnya ya. Jadi, ini mungkin akan longsor sebentar lagi. Nah, ini mengambil Genius secara automate dari data yang sangat banyak sekali gitu kan, dari data produksi yang selalu masuk data baru, itu langsung secara cepat diestimasi sama machine learning-nya GeoGenius ini. Kayak gitu. So far ada 5 ini, walaupun kita lagi banyak R&D untuk tools-tools lain. Terutama kalau dari sisi saya itu buat di bidang eksplorasi untuk aspek geoscience. Nah, lalu challenge-nya apa lagi sih setelah eksplorasi gitu kan? Terus pertanyaannya, ada apa lagi nih yang harus kita aware gitu sebagai geoscience lah khususnya. Nah, ini masih ada banyak lagi ternyata. Nah, kalau kita udah punya aset di sini kan, lapangan udah beroperasi lah, let's say lapangan di Jakarta gitu, ada lapangan, ada sumur injeksi, terus fasilitas muka dan lain-lain, ternyata masih banyak lagi problemnya. Nah, namun problem terbanyak dan yang paling sulit dijawab itu yang ada di sini, subsurface itu. Makanya oleh karena itu sebagai geologis ya, sebagai expert yang mengetahui kondisi bumi permukaan, itu kita perlu banyak belajar lagi, mengembangkan terus sehingga bisa mengurangi risiko yang mungkin terjadi nih. Ada yang poin-poin yang disebutkan di sini. Nah, lalu what's next? Nah, untuk Ailiman sendiri, ini kira-kira ini poin-poin yang upcoming tools yang dari dikembangkan oleh 5, jadi dari phase eksplorasi sampai operation, kayak gitu. Salah satunya ada integrated database kan, karena di eksplorasi tadi kita tahu kita dealing dengan banyak data geologinya ada, geologinya ada, geofisika ada, belum data bidang lain gitu, data pemborannya seperti apa, terus dari data supporting data yang lain. Nah, ini kita sedang susun, kita sedang buat integrated database sehingga data secara cepat bisa di QC, bisa diintegrate untuk mengambil keputusan, melakukan estimasi dari berbagai bidang, geologi, analisis structure,
pressure density-nya seperti apa, geochemistry, geothermometernya seperti apa, mungkin temperaturnya, terus dari karakteristik fluidnya, geofisiknya, mungkin inversion 3D, 1D, 2D, buat MT-nya, atau mungkin pemodelan gravity dan lain nanti sudah bisa di acquire datanya dari integrated database ini. Kayak gitu. Dan juga tools-tools lain yang dikerjakan oleh Lima sekarang. Nah, kalau ingin belajar lebih banyak gitu kan, ini mungkin aku hanya secuil lah ya yang bisa di-share di sini kalau waktu terbatas juga. Kalau teman-teman mau belajar lagi mengenai geothermal secara fleksibel, terus mau sesuai yang kebutuhan kalian. Kalau kalian geologis, aku udah jago lah geologi gitu kan. Tapi mengenai geofisik aku nggak tahu apa-apa kayak gitu. Nah, di sini bisa kalian langsung buka di sini di GeoLearning. Jadi di sini udah banyak materi subsurface-nya dari reservoir, geologi, geokimia, geofisika, terus dari data science-nya seperti apa, penerapan teknologi, machine learning. Nah, terus kalau ingin tahu juga karena kita berhubungan dengan ini ya, financial risk juga, kita harus tahu kan keekonomian. Nah, kalian bisa belajar di sini langsung online, terus diimplement di teknologi. Jadi kalian nggak hanya belajar teori aja, jadi dari basic knowledge-nya kalian bisa langsung lakukan case study-nya pakai teknologi kita di geosistem yang aku jelasin tadi kayak gitu. Nah, untuk ilmu-ilmunya kita juga udah simplifikasi, udah kita jelaskan secara sederhana dengan ilmu-ilmu yang relevan, yang praktis, yang dibutuhin di industri. Jadi kalau di kampus mungkin kita udah banyak nih belajar fundamentalnya gitu ya, itu yang banyak terjadi di kampus. Nah, gimana dari sisi best practice-nya nih yang dipakai. Nah, ini kita akan banyak share di GeoLearning. Ini linknya bisa di sini. Nanti kalian kalau penasaran aja langsung di sini. Oke, kira-kira itu dari saya. Ini mungkin lama juga ya aku jelasinnya. Makasih buat teman-teman sudah mendengarin sampai akhir. Semoga bisa bermanfaat ya lah ya. Jadi hari ini kita ngabuburit yang berfaedah gitu kan. Daripada cuma tidur siang gitu. Oke, makasih. Selamat sore ya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore, Pak. Sama-sama. Keren banget ya tadi. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya akan membuka sesi tanya-jawab yang akan dilaksanakan selama 15 menit dan dibuka dari sekarang. Untuk peserta, boleh mengirimkan pertanyaan sesuai dengan format yang sudah diberikan. Ya, Pak, ada satu pertanyaan dari Cika. Selamat siang, Pak Muhammad Sidki. Terima kasih atas materinya, Pak. Saya izin bertanya, kalau dilihat dari slide tentang pengamatan hasil foto citra untuk dapat menentukan sumber panas dan struktur permeabel, apakah ada standar jenis citra yang dapat digunakan dan citra apa yang tidak dapat digunakan? Terima kasih sebelumnya, Pak. Halo Mbak, ini langsung saya jawab atau dikumpulkan dulu pertanyaan gimana? Oh, boleh kalau Bapak mau langsung jawab. Oke, mungkin aku langsung sambil share screen ya. Bentar.
Kelihatan ya share screen-ku ya. Pertanyaan tadi dari Mbak Cika Ika ya. Cika ya, Kita dari mahasiswa geologi ya. Geologi. betul. Makasih Mbak Cika pertanyaannya Mbak. Jadi kalau untuk citra penggunaan jauh ya, remote sensing, teknik remote sensing itu yang banyak dipakai. Biasanya best practice-nya itu biasanya LiDAR. Jadi dari survei LiDAR tuh, itu nanti dilakukan pengukuran survei bisa menggunakan pesawat surveyor gitu kan. Nanti dari lapangannya ini kayak ada contohnya di sini nih, contoh LiDAR-nya lapangan Muara Labu. Nanti diukur nih ronanya, kenampakan surface-nya akan seperti apa di sini. Jadi akan menghasilkan kenampakan seperti ini yang bisa sudah memfilter vegetasi yang lebat, terus juga aspek-aspek surface yang lain yang menghalangi kenampakan ataupun feature-feature geologi yang mungkin merepresentasikan kondisi bawah permukaan kita. Nah, ini yang bisa banyak dipakai Mbak di kegiatan eksplorasi geotermal. Nah, ini nanti datanya apa yang bisa kita dapat gitu kan, kita bisa interpretasikan. Itu biasanya maksudnya adalah unit geologinya, karena nanti kenampakan ronanya ini kan akan merepresentasikan proses geologi, terus batuan yang mungkin berbeda. Jadi misalnya di sini ya, nah ini kan mungkin bisa kita bagi nih, mungkin ada kelurusan di sini, mungkin bisa di satu unit sendiri, ini unit sendiri. Ini kan ada kelurusan yang sangat prominent banget di sini ya. Mungkin apa ini fault, tapi ini konteksnya ya Sar Sumatera, jadi jelas lah. Cuman maksudnya kalau kita seranakan ini kan ada fenomena kelurusan seperti ini kan. Nah ini nanti yang banyak dipakai di geothermal, karena poinnya tadi ya, medannya kita sulit, terus juga untuk memetakan langsung di lapangan, contohnya kayak di oil and gas gitu ya, kita bisa petakan stratigrafinya mungkin secara baik, sikapan yang bagus, itu susah kalau di daerah geotermal, apalagi di Indonesia, daerah tropis, daerah gunung api gitu kan, daerah tinggian, itu dia terjal, daerahnya bahaya, curam. Jadi biasanya pendekatannya menggunakan teknik remote sensing ini untuk bantu kita sebelum ke lapangan. Nanti yang di lapangan itu yang kita sebut dengan teknik ground check. Nah, itu yang pemanfaatan remote sensing-nya. Ada juga beberapa teknik remote sensing lain, kayak dari inframerah, terus juga ada remote sensing yang lain, bisa dari rona warnanya itu akan seperti apa, temperaturnya. Tapi mostly itu yang banyak dipakai itu LiDAR kalau di geothermal. Khususnya kalau kita udah mainnya di skala prospeknya ya, jadi bukan skala regional lagi. Jadi misalnya kayak di sini nih, gambar kiri ini kan daerah Sumatera Selatan gitu kan. Nah, kalau kita udah bermain di zona yang di sini nih, khusus di Muara Labunya, nah di sini yang dipakai itu LiDAR. Kira-kira kayak gitu. Kalau ada tanggapan silakan, Mbak. Udah Pak, terima kasih. Ya, sama-sama. Ada lagi ya pertanyaan lagi? Ya, ada lagi Pak. Dari Bapak Edi Iskandar, dari PT Hasindo, pertanyaannya, apakah keberadaan hidrotermal ada relevansinya dengan formasi geologi tertentu? Terima kasih. Makasih Pak, pertanyaannya, itu pertanyaan bagus. Jadi secara geologi gitu ya, secara geologi ini keterkaitannya nih seperti apa nih antara formasi batuan mungkin kita petakan gitu ya di permukaan dengan sistem hidrotermalnya. Nah, ini kalau aku tunjukin hidrotermal system gitu ya di Nah, kelihatannya seperti di sini ya. Nah, geothermal system itu kan maksudnya adalah dia tuh circulating fluid gitu kan, jadi dia bersirkulasi, jadi fluidnya masuk, terpanaskan oleh sumber panasnya, terus dia flowing ke atas gitu kan, karena ada gaya buoyancy, terus nanti dia muncul sebagai manifestasi, ada air masuk lagi kan, dan begitu terus lah ya, jadi bersirkulat seperti itu. Nah, zona-zonanya itu dia bisa bergerak ada ke bawah, terus dia flowing ke atas, itu pasti kan akan dipengaruhi sama adanya aspek
permeabilitas gitu ya. Dia kemampuan untuk meloloskan fluida. Itu ada yang pendekatannya secara ada yang dia sifatnya yang dia primary, bisa dari formasi batuannya, ada juga yang dia secondary. Nah, yang primary itu kan biasanya contohnya seperti batuan piroklastik yang nggak welded, itu dia cenderung masih ada permeability ataupun porosity primernya seperti itu. Nah, jadi formasi-formasi itu nanti bisa mempengaruhi nih dengan dari sistem panas bumi kita. Walaupun kenyataannya ya di Indonesia itu yang sangat signifikan itu permeabilitas yang sifatnya sekunder. Jadi bisa dipengaruhi structure karena nilai dari si permeabilitasnya ini dengan adanya patahan ini setelah dievaluasi itu jauh lebih besar ya, bisa meloloskan fluidanya dibandingin primer. Apalagi sistem kita juga yang high terrain seperti ini. Kayak gitu. Nah, terus di poin keduanya secara geokimianya itu kan mempengaruhi dari fluid water rock interaction-nya. Jadi let's say kita ada batuan sedimen di sini. Ada batuan sedimen gitu kan, formasi sedimen. Itu dia yang sifatnya ya dia low resistivitas gitu kan, resistivitas yang rendah. Nah, sedangkan yang kita targetkan untuk MT itu kan adalah formasi-formasi batuan yang resistivitas rendah berasosiasi yang kita harapkan dengan batuan penudung gitu ya, batuan penudung yang berupa clay cap yang merepresentasikan adanya geothermal activity di bawah permukaan. Nah, jadi dengan kita mengetahui lah, kita bisa menduga dari pemetaan geologi, maybe ada sedimentary deposition di sini, jadi di zona-zona kalau di sini proksimal gitu kan, secara volcanostratigrafinya di sini distal. Nah, di sini ternyata ada formasi sedimennya di sini. Nah, ini yang menjadi penting nih dengan mengetahui ini terhadap si sistem hidrothermal yang kita sedang petakan di sini. Seperti itu. Jadi ternyata setelah kita petakan MT, oh bagus nih penerusannya ke sini, kita bor di sini, oh ternyata ini sedimen gitu kan, tidak oleh dengan hidrothermal yang mungkin lebih ke barat misalnya, kayak gitu. Tapi untuk menduganya itu masih sangat-sangat sulit kalau sebelum kita bor, karena seperti kita tahu ya, kita tidak menggunakan hukum original tidak beda dengan oil and gas gitu kan. Jadi dia bisa dibilang kue lapis kan, original horizontality. Jadi dia batuannya terendapkan gitu kan, layer 1, layer 2, layer 3. Nah, kalau geothermal itu kan di daerah gunung api pusat erupsinya banyak, mungkin di sini mengeluarkan erupsi di sini, ngasilin batuan di sini. Nah, di sini mungkin ada pusat erupsi lagi di sini. Jadi formasinya tidak seideal ya, bisa dibilang kasarannya seideal dari batuan-batuan sedimen kayak gitu. Nah, itu makanya harus kita lakukan pemboran. Dan juga ada pengaruh lagi dari sisi drilling operation, Pak, misalnya. Kalau kita tahu formasi batuannya, mungkin ada batuan lempung yang dia mengganggu operasi pemborannya, mungkin bisa menyebabkan stuck pipe dan sebagainya. Nah, hal seperti itu harus kita ketahui secara stratigrafis, komposisi batuannya seperti apa. Kira-kira seperti itu gambarannya, Pak, untuk eksplorasi ya. Mungkin Pak. Kalau ada tanggapan silakan, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, apakah sudah jelas, Bapak Edi? Jelas, Mbak. Oke, terima kasih, Bapak. Sebelumnya saya ingin mengingatkan untuk para peserta yang sudah hadir, dipersilakan mengisi form absen di tautan yang sudah tersedia sebagai bukti kehadiran untuk mendapatkan e-sertifikat. Sesi tanya jawab akan dibuka sampai jam 14:32. Untuk para peserta yang ingin bertanya, dipersilakan. Atau mungkin panitianya mau nanya.
Tadi dari peserta gitu. Kalau panitia ada pertanyaan, Ya, boleh. Untuk panitia, apabila ingin bertanya, dipersilahkan. Dalam hitungan 5, apabila tidak ada, maksudnya apabila selama 1 menit ke depan tidak ada pertanyaan, maka sesi tanya jawab akan ditutup. Baik, karena sudah 1 menit dan tidak ada pertanyaan, maka sesi tanya jawab ditutup. Dan diingatkan lagi kepada para peserta untuk mengisi absensi di link yang sudah disediakan dan jangan keluar dulu sampai akhir acara, karena di akhir acara akan ada sesi foto bersama. Selanjutnya, ada sesi pemberian sertifikat secara simbolis kepada Bapak Muhammad Sidki yang akan diberikan oleh Ketua Himpunan Mahasiswa Geologi Caldera Universitas Indonesia dan akan didokumentasikan oleh tim multimedia. Untuk tim multimedia bisa dibantu screenshot, dan untuk operator boleh tolong di-highlight Bang Pasha dan Bapak Sidki-nya. Oke, untuk fotonya 1, 2, 3. Ya, sekali lagi 1, 2, 3. Ya, terima kasih. Untuk Bapak Muhammad Sidki, nanti plakatnya akan kami kirim setelah webinar ini berlangsung ya, Pak. terima kasih. Ya, sama-sama Bapak. Kami ucapkan kepada Bapak Muhammad Sidki, terima kasih sebanyak-banyaknya karena sudah bersedia menjadi pembicara di webinar kali ini dan sudah menyampaikan materi yang sangat menarik. Sesi selanjutnya yaitu sesi foto bersama. Untuk seluruh peserta webinar, boleh dinyalakan kameranya. Kita on cam, teman-teman. Nanti akan di-share di Instagram Caldera Universitas Indonesia. Masih ada yang mau on cam? Kami tunggu.
Untuk tim multimedia mungkin bisa dibantu untuk screenshot. Nanti komando ada di tim multimedia juga. Oke, ini ada 2 halaman, jadi nanti tahan 2 kali ya berarti. Oke, mulai 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Ya, untuk halaman keduanya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya, terima kasih. Terima kasih kepada seluruh peserta yang telah hadir dan mengikuti kegiatan Caldera webinar hari ini dengan tema Recent Development of Geothermal Exploration Technique in Indonesia. Untuk kepada para peserta, kami ingatkan sekali lagi jangan lupa untuk mengisi absensi sebagai bukti sertifikat, e-sertifikat. Nah, untuk penutup webinar kali ini, kami harap semoga materi yang dipaparkan oleh Bapak Muhammad Sidki bisa bermanfaat untuk peserta ke depannya. Saya Syifa dari Himpunan Mahasiswa Geologi Caldera Universitas Indonesia.